Pancasila sebagai dasar negara menurut saya masih dapat diubah bila dikehendaki mayoritas warga negara. Ini salah karena dapat diubah. Pancasila itu tidak diubah lagi. Yang kedua, sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi saya terima sebagai kesepakatan berbangsa. Ini juga salah karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Pancasila itu nggak bertolak belakang dengan ajaran agama, tapi sesuai. Yang selanjutnya, karena ada janji sejarah, masih harus memperjuangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ini juga masih kurang tepat karena masih ada kata memperjuangkan, jadi belum final. Padahal Pancasila itu sudah final. Selanjutnya, tidak dapat diubah sama sekali kecuali dilakukan referendum. Sebenarnya sudah tepat kata pertamanya, tidak dapat diubah sama sekali, tapi diteruskan dengan kata kecuali dilakukan referendum. Ini yang membuat dia salah. Dan yang terakhir, bagi saya sudah final dan tidak bertentangan dengan ajaran agama saya. Ini yang paling tepat karena sudah final dan Pancasila itu juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, soal selanjutnya nomor 2. Tidak setiap gerakan politik untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan makar. Kalau ada gerakan politik yang ingin mengubah dasar negara Pancasila, apapun itu ceritanya, maka itu adalah tindakan makar. Jadi kalimat ini tidak setiap gerakan politik untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan makar, itu sangat tidak setuju. Jangan pilih tidak setuju, jangan pilih ragu-ragu, pilih sangat tidak setuju. Jika ada pertanyaan seperti ini, maka yang harus kita pilih hanya 2, sangat setuju atau sangat tidak setuju, itu yang mempunyai nilai paling tinggi. Nah, jadi ini adalah sangat tidak setuju. Yang di atas tadi bagi saya sudah final dan tidak bertentangan dengan ajaran agama saya. Nah, selanjutnya nomor 3. Pandangan kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif agama. Pandangan kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif agama, kita lihat jawabannya. Semua umat beragama setara. Namun sebagai mayoritas umat beragama seharusnya memiliki hak khusus. Sebenarnya awalnya sudah tepat, semua umat beragama setara. Tapi ditambah dengan mayoritas memiliki hak khusus, itu tidak benar. Tidak ada hak khusus. Yang selanjutnya, umat beragama tidak setara. Ini udah jelas salah karena tidak setara. Umat beragama menurut agamanya adalah paling mulia. Oleh karena itu, perda berbasis agama di Indonesia diperlukan untuk menjamin kepentingan agamanya. Sangat salah. Itu tidak perlu. Yang selanjutnya, kewajiban kita di Indonesia adalah menjaga umat agamanya agar tidak dimanipulasi oleh umat agama lain. Ini juga kurang tepat karena kita ada pikiran negatif dimanipulasi oleh umat agama lain. Yang selanjutnya, umat beragama memiliki prioritas berdasarkan jumlahnya, mayoritas atau minoritas. Ini juga sangat salah karena berdasarkan jumlah tidak. Jadi umat beragama itu memiliki hak yang sama. Yang terakhir, semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia. Ini paling tepat, bahwa semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia. Ini jawaban paling tepat. Selanjutnya, umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah.
Jadi kalau dikatakan di sini, kita lihat dulu kalimatnya bahwa umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain, itu sangat salah. Karena harusnya kita membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila mereka tidak memiliki tempat ibadah. Itu yang moderat. Maka kalau ini tidak diperkenankan, jawabannya sangat tidak setuju. Jangan dipilih tidak setuju, ragu-ragu, tetap pilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, hak asasi manusia dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama. Dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, hak asasi manusia dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama. Ya, itu sangat salah sih, karena hak asasi manusia dan demokrasi itu hal yang baik, hal yang benar, dan tentunya tidak bertentangan. Jadi pilih juga sangat tidak setuju, karena HAM dan demokrasi itu sesuai dengan ajaran agama. Pilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, dalam pandangan keagamaan saya yang murni, toleransi dan membantu agama lain tidak diperbolehkan karena berarti menyetujuinya. Nah, ini juga orang moderat, toleransi dan membantu agama lain itu harusnya diperbolehkan. Jadi ini juga pilih sangat tidak setuju. Jadi kita harusnya bertoleransi, yaitu moderasi itu. Adanya sikap toleransi terhadap agama lain. Yang selanjutnya, dalam pandangan keagamaan saya, negara berdasar agama seharusnya diterapkan untuk Indonesia karena bangsa Indonesia sejak dulu sangat religius. Jadi negara berdasar agama untuk Indonesia itu enggak tepat karena di sana ada beragam agama. Kalau dibuat berdasar agama Muslim enggak tepat, mau dibuat berdasar agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu, itu sudah sangat tidak baik untuk Indonesia dengan segala keberagamannya. Jadi ini juga pilih sangat tidak setuju. Yang kelima, pemerintah Indonesia adalah bukan aparat keagamaan yang otoritatif. Karena itu, dalam pandangan keagamaan saya tidak wajib ditaati. Kalau pemerintah Indonesia itu wajib ditaati, tunduk kepada pemerintah. Walaupun dia bukan aparat keagamaan, tapi pemerintah Indonesia itu wajib ditaati. Jadi kalau dikatakan di sana dalam pandangan keagamaan saya tidak wajib ditaati, itu hal yang salah. Maka kita pilih juga sangat tidak setuju. Selanjutnya, setiap umat beragama wajib memperjuangkan ajaran agamanya untuk menjadi ideologi negara. Jika tidak, maka dia bukan umat beragama yang loyal terhadap agamanya. Jika setiap umat agama seperti ini memperjuangkan agamanya untuk ideologi negara, itu nggak tahu jadinya Indonesia ini seperti apa. Jadi harusnya itu hal yang salah. Kita lihat satu persatu jawabannya. Adalah doktrin yang harus kita ikuti, tetapi tidak boleh terlalu menampakkannya di Indonesia. Kalau ini diikuti udah salah. Yang selanjutnya adalah doktrin yang harus kita ikuti. Umat beragama harus berhati-hati dalam memberi ruang kepada umat agama lain di Indonesia. Ini juga salah. Ini karena doktrin yang tadi salah. Tidak harus diikuti. Selanjutnya, penting untuk diamalkan oleh setiap umat agama di Indonesia karena pada dasarnya suatu umat agama akan selalu tidak menyukai umat agama lain. Ini juga hal yang salah, kurang tepat, karena penting untuk diamalkan. Tidak benar. Yang selanjutnya, doktrin ini benar dan penting untuk Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Tidak penting, walaupun berketuhanan yang Maha Esa,
Kalau setiap umat beragama wajib memperjuangkan agamanya, aduh mau jadi berabe. Nah, yang terakhir, ini bukan pandangan yang tepat untuk hubungan antar umat beragama di Indonesia. Benar, itu enggak pandangan yang tepat. Yang selanjutnya, jika ada peluang demokrasi seperti referendum untuk memilih suatu bentuk negara Indonesia, maka saya tentu akan memilih negara berdasar agama sebagai panggilan keimanan saya. Kalau masih ada pikiran kita memilih negara berdasar agama, berarti kita bukan orang moderat, gak sesuai dengan moderasi beragama. Maka ini adalah juga hal yang salah, kita pilih sangat tidak setuju. Yang selanjutnya, beragama seharusnya berbasis pada tradisi masyarakat di mana agama pertama lahir. Tidak boleh berbasis tradisi yang tumbuh di Indonesia. Harusnya beragama itu harus adaptif juga terhadap budaya lokal. Sejauh budaya atau tradisi itu tidak menyimpang dari ajaran agama kita, harusnya kita harus adaptif. Jadi ini juga hal yang salah karena dikatakan tidak boleh berbasis tradisi yang tumbuh di Indonesia. Maka kita pilih sangat tidak setuju. Yang selanjutnya, sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama. Sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi. Tidak boleh. Kalau agama yang berbeda itu nggak layak disesatkan. Jadi ini juga hal yang salah, kita pilih sangat tidak setuju. Oke, sampai di sini dulu soal P3K tentang moderasi beragama. Semoga kita yang sedang mau ujian P3K bisa lulus. Terima kasih. Jangan lupa jika soal-soal ini membantu Anda, subscribe video Penyuluh Zaman Now. Bye-bye.